Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang peran Kejaksaan Republik Indonesia. Di sini saya Laura sebagai moderator dan Laurencia sebagai notulen. Ada pula beberapa teman kami. Bina Purnamasari, saya Najwa. Saya Fahri Hakim Al-Farisi. Oke, langsung saja yang pertama akan dijelaskan oleh Najwa. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar, bersalah, dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Di bidang pidana 1 melakukan penuntutan, 2 melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 3 melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat, 4 melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, 5 melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lauren. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kekuasaan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Lalu yang terakhir akan dijelaskan oleh Fahri. Untuk mengefektifkan perannya, lembaga kejaksaan di Indonesia memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama, Kejaksaan Agung di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang jaksa agung. Yang kedua, Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi atau bisa disebut juga Kajati. Yang ketiga, Kejaksaan Negeri yang yang berada di tingkat kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri atau disebut Kajari. Sekian presentasi dari kami. Untuk tanya jawab, silakan. Jika ada yang bertanya.
Ya, mana Kiki? Kiki dari kelompok 5. Ujang. Tak. Jelaskan apa peran jaksa dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum. Bagaimana kedudukan jaksa? Sebagai penuntut umum. Dalam proses peradilan. Dalam proses peradilan. Lisa dari kelompok. Pertanyaannya, apakah kejaksaan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang? Apakah kejaksaan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang? Kelompok 6. Kelompok 6. Kelompok itu Pak Nabi. 67. Kelompok 6. Apa fungsi kejaksaan dalam pemerintahan? Soalnya di Zoom di cilik kita. Nakon. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kiki kelompok 5. Jelaskan apa peran jaksa dalam penegakan hukum. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Bagaimana? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rifatul kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana peranan jaksa dalam perkara perdata? Di dalam perkara-perkara perdata, jaksa memiliki dua peran, yaitu aktif adalah jaksa sebagai penggugat dan pasif adalah jaksa sebagai tergugat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Lia dari kelompok 4. Bagaimana kedudukan jaksa sebagai penuntut umum dalam proses pengadilan? Tugas jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam pasal 13 KUHP dan dipertegas dalam pasal 137 KUHP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Juliani. Pertanyaannya adalah, apakah kejaksaan sudah menjalankan tugas sesuai undang-undang? Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia dibagi menjadi 3 pembagian. Ini tercantum dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Berikutnya pembagian Kejaksaan Agung kedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan daerah kekuasaan hukum meliputi wilayah kekuasaan. 2. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah provinsi tersebut. 3. Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah kabupaten tersebut. Sudah puas jawabannya? Selanjutnya saya akan membacakan jawaban dari Nailatus kelompok 6. Apa fungsi kejaksaan dalam sebuah negara? Kejaksaan mempunyai tugas yaitu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Sebelumnya mohon maaf buat pertanyaan dia, tadi itu bukan KUHP, KUHAP, karena KUHP sama KUHAP itu beda. Saya yang salah baca, mohon maaf. Beda cuma tanya ini. Pertanyaan tambahan. Apakah perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan? Perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban dari Olivia kelompok 7. Mengapa perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan? Jawabannya adalah pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yang kedua adalah yaitu tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan ini demi mewujudkan keselarasan dan keadilan bagi warga negara, di mana setiap warga negara Indonesia berhak menikmati kewajiban dan mewujudkan keadilan. Terima kasih, untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.